perlu kelihatan. Misal, kita pergi sholat jamaah di masjid. Ya wajar orang lihat. Kita pergi haji, ya orang lihat. Tidak perlu sembunyi-sembunyi mau ke masjid. Tidak perlu sembunyi-sembunyi mau pergi haji. Hanya saja ketika orang lihat, yang perlu kita jaga adalah jangan berbangga-bangga dengan amalan itu. Bahkan kalau bisa, tidak perlu diceritakan kepada orang yang belum tahu. Karena kita akan membuka pintu riya, pintu sum'ah jika kita menceritakannya. Sebagai contoh, nggak ada yang nanya. Tiba-tiba kita bilang, Alhamdulillah, saya 20 tahun sudah istiqomah salat jamaah di masjid. Alhamdulillah, saya sudah haji 3 kali. Tidak perlu diceritakan. Kecuali jika memang ada yang bertanya, maka tidak apa-apa dijawab. Kita tinggal mengontrol hati kita saja. Tapi kalau ibadah yang dasarnya memang tidak perlu kelihatan, seperti sholat tahajud, zikir pagi sore, maka kita usahakan tidak ada orang yang tahu, cukup antara kita dengan Allah. Jadi ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah. Apapun yang kita lakukan tujuannya hanya ingin dilihat Allah. Fokus hanya kepada penilaian Allah. Tapi bukan berarti tidak boleh dilihat manusia sehingga kita harus sembunyi-sembunyi dalam beramal. Tidak. Kalaupun manusia mau melihat, ya juga gak apa-apa. Yang penting hati kita hanya tertuju pada Allah. Karena dalam Islam, ibadah itu baik dilihat orang lain ataupun tidak dilihat oleh orang lain, sama-sama boleh. Jangan karena kita takut riya, kita gak mau sholat di masjid. Jangan karena takut sum'ah, kita tidak mau berinfak. Urusan riya dan ikhlas ini ya hanya bisa dinilai oleh Allah. Firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, al-ikhlas sirrun min asrari. Urusan ikhlas ini adalah salah satu dari rahasia. Ya, kadang kita melihat ada orang-orang yang sepertinya ikhlas, tapi ternyata di hatinya ada riya. Bahkan ketika dia bersumpah, demi Allah saya ikhlas, belum tentu dia benar-benar ikhlas. Bisa jadi dia bersumpah hanya karena ingin diakui sebagai orang yang ikhlas oleh manusia. Sebaliknya, kadang kita lihat orang itu riya, tapi sebenarnya dia ikhlas. Contoh, ada sebuah cerita, ada seorang ibu di sebuah kampung. Ibu ini kaya raya, sedekah tiap minggu ke masjid. Tapi dia minta ke takmir agar namanya selalu diumumkan setiap Jumatan sebagai orang yang menyumbang 50.000. Sehingga pada waktu itu orang-orang kampung itu menyebutnya pamer. Ya dinyinyirin gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang dinyinyirin. 50.000 saja pamer. Tapi ternyata setelah ibu itu meninggal, orang-orang baru tahu dari pengurus masjid bahwa ibu itu ternyata nyumbang 10 juta setiap minggu. Jadi aslinya dia nyumbang 10 juta setiap minggu. Hanya saja dia ingin diumumkan 50.000 untuk syiar. Agar rakyat miskin di kampungnya tidak malu kalau mau menyumbang sedikit. Ya. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah ada sebagian orang yang mengatakan kalau masih berharap surga, pahala, dan balasan dari Allah, itu berarti kurang ikhlas. Ini juga kurang tepat. Karena kita minta pahala itu sama Allah. Yang nyuruh minta surga itu juga Allah. Yang nawarin pahala dan surga juga Allah. Maka ini tidak bertentangan dengan ikhlas. Bahkan Nabi kita mengajarkan sebuah doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita diajarkan untuk meminta ridho Allah sekaligus surga. Jadi pahala dan surga itu merupakan konsekuensi dari keridhaan Allah. Mustahil
Allah memasukkan orang-orang yang Allah ridai ke dalam neraka mustahil. Yang salah itu ketika kita meminta balasan hanya di dunia, ini yang salah. Ini seperti orang-orang yang kafir gitu. Jadi kalau ada orang kafir yang berbuat baik di dunia, dia menolong anak yatim, membantu fakir miskin, berbuat baik pada orang lain, maka Allah akan langsung membayarnya, membayar kebaikan-kebaikannya langsung di dunia. Sehingga ketika dia sudah meninggal kelak, dia tidak membawa apa-apa ke akhirat. Makanya jangan sampai seperti mereka. Karena biasanya setelah kita tahu bahwa orang yang berinfak, misalnya ya, orang yang berinfak, kita tahu bahwa mereka akan mendapatkan balasan 700 kali lipat. Misal, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kita berinfak akan dibalas 700 kali lipat. Maka pada waktu itu kebanyakan orang ketika berinfak 1 juta langsung berdoa, ya Allah lipat gandakan uangku ya Allah jadi 700 juta ya Allah. Segerakan ya Allah. Kalau bisa bulan ini ya Allah. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kita seharusnya berdoa, ya Allah, rizki ini darimu ya Allah. Engkau titipkan padaku, maka saksikanlah ya Allah. Aku sudah menginfakkannya di jalan. Jadi kita tidak perlu merasa memiliki harta itu. Semua yang kita miliki hanya Tuhan yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah bukan karena mengharap surga dan takut neraka itu salah. Karena orang beribadah itu ada 3 golongan. Imam Ghazali menerangkan 3 golongan ini. Jadi kata beliau, orang yang beribadah itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah ibadatut tujar. Tujar artinya pedagang. Ibadahnya pedagang. Di mana-mana namanya pedagang itu pasti mikir untung ruginya. Mereka sholat, puasa, zakat karena mau untung, mau dapat pahala, mau masuk surga. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan pada dasarnya dalam Islam setiap amal kebaikan pasti ada fadilahnya, pasti ada keutamaannya. Contoh, sedekah. Sedekah bisa menolak bala. Silaturrahim. Silaturrahim bisa memanjangkan umur. Zakat. Zakat bisa mensucikan harta, membuat harta kita berkah. Kemudian golongan yang kedua adalah ibadatul abid. Ibadahnya seorang hamba sahaya. Hamba sahaya, orang yang takut neraka ya maksudnya. Karena dia merasa dia adalah seorang hamba sahaya dan dia takut dengan tuannya, sangat takut dengan Tuhan. Maka hamba sahaya ini akan mengerjakan apapun yang disuruh oleh tuannya. Berdasarkan rasa takut tapi ya, takut disiksa di neraka. Ini juga benar, sama-sama ikhlas, sama-sama dikatakan ikhlas. Karena ini berdasarkan firman Allah, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu akan api neraka. Kemudian golongan yang ketiga adalah ibadatul ahrar. Ibadahnya orang merdeka. Ibadah berdasarkan kemauan dan kesadarannya sendiri. Jadi mereka beribadah berdasarkan kebenaran yang mereka yakini. Ini juga benar. Karena firman Allah, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Analogi simpelnya seperti ini. Kalau ada yang bertanya, berapa 1 tambah 1? Kita pasti jawab 2 dengan sukarela, tanpa dipaksa dan tidak perlu dibayar untuk mengatakan 2. Karena itu adalah kebenaran yang kita yakini. Justru kita akan malu kalau mengatakan 1 tambah 1, 100. Dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat gaji sebulan misalnya 10 juta misal. Kita merasa uang ini milik kita. Berkat usaha dan kerja keras kita sudah banting tulang, kerja keras.
Sehingga akan sangat berat sekali untuk membaginya dengan orang lain. Lah, wong kita kerja capek-capek, masa mau dikasih orang? Padahal kalau kita mau berpikir dengan akal dan menggunakan hati, kita akan sadar kita dapat uang 10 juta itu berkat taufik dari Allah. Allah yang memberi kita kesehatan. Allah yang memberi kita kaki, tangan, otak. Sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Maka ketika kita sadar ini semua berkat bantuan dan taufik dari Allah, kita akan ikhlas untuk berbagi. Justru kalau kita kikir, kita pelit, kita akan malu pada Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu bekerja. Selanjutnya, apa pentingnya ikhlas dalam setiap amal kita? Jadi ikhlas ini merupakan bekal yang akan membuat kita tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah sakit hati, tidak peduli dengan omongan orang, tidak mau pujian, tidak mau dilihat, disanjung. Mau orang mencela, mau orang memaki, ya tidak ada urusan kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita kurang ikhlas, kita pasti akan terpengaruh dengan omongan orang lain. Misal, ketika kita rutin sedekah ke tetangga kita, tetangga di samping rumah kita ya, setiap bulan kita kasih diam-diam tanpa ada orang yang tahu. Ini berjalan setahun, 2 tahun, kita masih ikhlas nih. Masuk tahun ketiga, kita punya masalah dengan tetangga. Jadi orang yang kita sedekahi setiap bulan, yang kita berikan infak padanya setiap bulan, ya tetangga itu mulai kurang ajar. Ya, kita punya masalah dengan dia. Dan pada waktu itu ketika dia sudah mulai kurang ajar, kita mengatakan, ingat ya, selama ini saya yang ngasih uang sedekah untuk kamu. Sudah 2 tahun saya selalu ngasih, kamu malah tidak tahu diri. Gak tahu balas budi, gak tahu berterima kasih. Ketika kita sudah mengatakan itu, hancur sudah pahala sedekah kita selama 2 tahun. Makanya jadikan fokus kita hanya mencari ridha Allah. Carilah pujian dari Allah. Karena jika Allah sudah mencintai kita, maka itu sudah lebih dari segala-galanya bagi kita. Rasulullah menceritakan, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Jibril, aku cinta pada dia, aku menyukai hamba itu. Maka cintailah dia, kata Allah. Maka Jibril pun akan menyeru kepada semua penghuni langit. Allah mencintai fulan, kalian semua harus cinta sama dia. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka semua penghuni langit cinta, suka pada dia. Selain itu, orang-orang yang ikhlas akan mendapatkan ridha Allah. Dan ketika Allah sudah ridha, maka kelak ketika kita kembali kepada Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang-orang yang wajahnya berbinar-binar, sangat bahagia. Bukan karena hanya dimasukkan ke surga, tapi karena dia diizinkan melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Itu adalah nikmat yang paling besar kelak di surga. Dan untuk berjumpa dengan Allah, kita harus mengikhlaskan semua amal kita hanya karena Allah. Firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan yang lain di dalam ibadahnya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayyuhan nas, akhlisu a'malakum." Wahai sekalian manusia, ikhlaskan amal perbuatan kalian. Murnikan hanya untuk Allah saja. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasalah. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah amal kecuali yang ikhlas dilakukan karenanya.
Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, tapi dia menduakan aku dalam niatnya, menyekutukan aku dalam niatnya, maka aku akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Jadi seandainya kita beribadah 90% untuk Allah, tapi ada 10% saja untuk disanjung, diakui, dihormati, maka amal kita itu tidak akan Allah terima. Ada orang yang tiap tahun berangkat haji, tiap 2 bulan dia berangkat umroh. Sedekahnya jangan ditanya. Banyak masjid yang sudah dia dirikan, tapi tanpa adanya ikhlas, maka semua amalnya akan ditolak. Bahkan kelak di akhirat, Allah akan mempermalukan orang-orang yang tidak ikhlas dalam amal. Sabda Rasulullah, "Man samma'ahu Allahu bih, wa man yura'illahu bih." Barang siapa yang beramal agar didengar orang lain, disebut-sebut namanya, maka Allah akan membongkarnya kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang beramal agar dilihat orang, maka kelak di akhirat dia akan dipermalukan di depan semua makhluk. Jadi niat busuk kita dibongkar di depan satu kampung saja. Misal ini ya. Jadi kalau kita punya niat busuk, niat jelek, kalau niat kita itu dibongkar di depan satu kampung, ya kita pasti akan sangat malu. Apalagi nanti di akhirat. Jika niat busuk kita itu dibongkar di hadapan semua makhluk. Bukan hanya maksiat-maksiat yang kita lakukan, bahkan niat riya kita, niat sum'ah kita pun akan dibongkar kelak di hari kiamat di depan semua makhluk. Itulah kenapa kita berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan permalukan aku di hari kiamat. Karena sejatinya tidak ada seorang pun dari kita yang bersih dari dosa. Masing-masing dari kita pasti mempunyai aib. Makanya kita berdoa kepada Allah agar amal kita itu diterima. Dan syarat diterimanya sebuah amal adalah ilmu dan keikhlasan. Jadi harus ada ilmu dan keikhlasan. Jadi ilmu, amal, dan ikhlas ini saling terkait. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena bagaimana kita mau ikhlas kalau kita belum beramal? Dan bagaimana amal kita mau diterima kalau kita tidak tahu ilmunya? Makanya setan itu lebih takut kepada tidurnya seorang alim daripada ibadahnya seorang yang jahil. Kata sebagian ulama, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang bodoh, orang jahil. Karena orang alim ketika dia mau tidur, dia niatkan tidurnya karena Allah, agar bisa bangun malam, agar kuat beribadah di tengah malam. Sebelum tidur, dia berzikir mengingat Allah sampai dia tertidur. Sehingga tidurnya pun dicatat sebagai sebuah ibadah. Sebaliknya, orang yang jahil, orang yang bodoh, ketika dia sedang beribadah sekalipun, ketika dia sedang sholat misalnya, belum tentu dia mengingat Allah. Zahirnya memang sedang sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Mikir cicilan, mikir kunci yang hilang, mikir kerjaan, mikir masalah, mikir urusan-urusan dunia. Jadi agar amal kita itu diterima, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niat kita harus benar-benar ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai ilmu dalam beramal. Beramallah sesuai syariat. Karena Allah melihat ke hati dan amalan kita. Hati ini berkaitan dengan ikhlas. Sementara amalan itu berkaitan dengan ilmu syariat. Sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Karena kadang orang awam itu banyak sekali yang semangat beribadah. Ikhlas ingin mendapatkan pahala dari Allah. Tapi caranya salah. Contoh, kita tahu sholat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya besar. Bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Rasulullah. Lalu kita berpikir, oh berarti kalau sholat 2 rakaat
saja pahalanya sudah sangat besar. Lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat 10 rakaat. Nah, ini menyelisihi sunnah. Jadi diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya bahwa Sa'id Ibnul Musayyab, seorang tabi'in, dia melihat seorang laki-laki sholat lebih dari 2 rakaat setelah terbitnya fajar, antara adzan dan iqamah. Jadi sambil menunggu iqamah, dia sholat, terus sholat. Maka Sa'id Ibnul Musayyab melarang. Jangan, kata dia. Cukup 2 rakaat saja. Kemudian laki-laki itu tidak terima. Nah, dia marah, kemudian dia mengatakan, Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, kunyahnya Sa'id. Yu'adzibunillah ala salah. Mungkinkah Allah akan mengazabku karena aku sholat? Artinya, aku ini sedang sholat. Bukan sedang maksiat. Masa Allah akan mengadab karena saya sholat nambah 2 rakaat, nambah 2 rakaat, nambah 2 rakaat? Maka beliau menjawab, La, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, tidak. Tapi Allah akan mengadabmu karena menyelisihi sunnah. Sebaliknya, ada orang yang sudah berilmu, menguasai ilmu syariah, tapi hatinya tidak lurus. Niatnya salah. Setan akan berusaha mencari kelemahan hamba-hamba Allah. Setan tahu bahwa orang-orang yang saleh itu sulit digoda untuk berzina, minum khamr, membunuh. Tapi mereka sangat rapuh dengan penyakit hati. Riya, sum'ah, ujub, takabur. Banyak sekali orang-orang saleh yang merasa sakit hati jika tidak dihormati. Sakit hati jika tidak dimuliakan. Sakit hati jika tidak diperlakukan dengan istimewa. Karena mereka sudah terbiasa dihormati oleh pengikut-pengikutnya. Kadang setan ini malah akan menyuruh orang-orang saleh ini untuk memperbagus ibadahnya agar dilihat dan dipuji manusia. Mura'atan linnas. Dan riya ini adalah syirik yang tersembunyi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah atas umatnya melebihi fitnah dajjal. Sabda Rasulullah, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal asyirkul khafi. Maka kita harus berhati-hati dengan riya ini. Karena tipu daya setan itu sangat halus dalam menggoda orang-orang saleh. Sebagai contoh, ketika kita sholat, tiba-tiba kita mendengar suara calon mertua misal di belakang kita, maka kita pura-pura khusyuk. Sholat 2 rakaat sampai 30 menit, setengah jam. Kita baca surat Al-Ikhlas berulang kali sampai 100 kali. Padahal biasanya kalau kita sholat 2 rakaat, kalau tidak ada orang ya hanya 2 menit. Bahkan kita itu ketika sholat jemaah pun ada kalanya kita takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba imam sudah salam. Kita tidak sadar apa yang dibaca imam. Pikiran kita melayang kemana-mana. Apa yang kita tidak pikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul semuanya ketika salat. Maka waspadalah dengan riya ini. Tapi jangan sampai karena kita takut riya, kita malah meninggalkan ketaatan. Karena itu juga bagian dari daya setan. Ada seseorang yang sangat istiqomah, sholat berjemaah di masjid. Dia sholat berjemaah di masjid 5 kali sehari. Setiap hari, dia selalu ada di saf pertama. Sehingga banyak orang yang memujinya pada waktu itu. Karena takut riya, dia malah tidak datang ke masjid lagi. Tanpa dia sadari. Dia ingin lari dari dosa riya, tapi sebenarnya dia malah terjerumus ke dalam dosa riya yang lain. Karena kaidahnya adalah al-amal li ajlin nas syirk wa tarkul amal li ajlin nas riya. Sebuah amal kebaikan yang dikerjakan karena manusia adalah kesyirikan. Dan setiap orang yang meninggalkan amal kebaikan karena manusia, karena takut manusia adalah riya. Kemudian kita harus berusaha menjaga hati ini agar selalu ikhlas. Berusahalah untuk ikhlas di 3 tempat. Di awal, di tengah, dan di akhir. Karena jika kita sudah ikhlas di awal, ya belum tentu kita ikhlas di tengah. Jika sudah ikhlas di tengah, belum tentu kita ikhlas di akhir.
Misal pas awal mau adzan, di masjid tidak ada orang. Niat kita masih ikhlas karena masih belum ada yang melihat, belum ada yang memuji. Setelah kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mulai berdatangan. Tiba-tiba di belakang kita mendengar ada yang nyeletuk. Oh ini toh orang yang adzannya merdu. Akhirnya ya rusak hati kita tuh. Telinga kita membesar. Contoh lain, ada orang yang sudah istiqomah puasa Senin Kamis. Tiba-tiba ada orang yang nanya, antum lagi puasa? Lalu dia menjawab, ya alhamdulillah, sudah 5 tahun istiqomah puasa Senin Kamis. Selain itu saya juga menghafalkan Al-Quran setiap bulan loh. Dan tidak hanya itu, tiap malam saya juga qiyamul lail. Ya, tapi gak boleh riya, gak boleh sum'ah. Gak boleh sum'ah, kata Ustadz. Jadi saya sembunyikan semua amal saya selama ini. Cuma jenengan saja yang tahu. Masya Allah. Hangus semua amal yang dikerjakan selama 5 tahun itu. Makanya kita harus melatih hati kita. Sebelum beramal, yang harus kita besarkan adalah raja. Besarkan harapan kita. Kita berharap agar amal yang akan kita lakukan diterima oleh Allah. Tapi sesudah beramal, yang harus kita besarkan adalah khauf. Rasa takut. Takut, khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah. Sehingga kita tidak akan pernah bangga dengan amalan-amalan kita. Justru kita akan malu menceritakan amalan-amalan kita kepada orang lain. Satu-satunya yang menjadi prioritas utama kita hanya keridhaan Allah. Perlukah kita dianggap orang baik oleh orang lain? Tidak perlu. Yang penting kita terus berbuat baik kepada siapapun. Pada siapapun. Kita berbuat baik karena Allah suka pada orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ada sebuah cerita, ada 2 orang jual beli mobil. Si pembeli bertanya, Bapak mau menjual mobil Bapak, berapa harga pasnya? Kata si pembeli ini. Kemudian si penjual ini mengatakan, silahkan Bapak lihat saja di internet harga pasarannya. Karena saya kurang tahu harga pasarannya berapa. Saya takut kalau saya jual kemahalan. Saya ikut Bapak saja, kata si penjual. Pas dilihat, harga pasaran termurahnya itu 100 juta. Kemudian harga termahalnya itu 110 juta, harga termahalnya. Si penjual akhirnya memutuskan untuk menjual dengan harga 100 juta. Dengan niat untuk membahagiakan si pembeli. Dia ngambil harga yang paling rendah, idkhalus surur. Dia ingin memberikan kebahagiaan pada si pembeli. Sementara si pembeli juga gak mau kalah. Dia nambahin uang bonus 10 juta. Jadi akadnya 100 juta tetap, tapi dia kasih uang bonus lah, sedekah 10 juta. Agar si penjual senang. Jadi dia juga berusaha untuk idkhalus surur. Inilah jual beli yang akan menjadi amal. Karena selain transaksi, di sana ada juga pahala dari idkhalus surur. Membahagiakan orang lain yang bisa kita jadikan bekal untuk berjumpa dengan Allah. Karena sabda Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling Allah cintai adalah membahagiakan orang Islam. Ya, memasukkan kebahagiaan, membuat orang lain bahagia. Ketika kita bekerja hari-hari sebagai seorang pegawai, kita bekerja bukan lagi untuk gaji. Karena masalah rezeki itu sudah selesai pembagiannya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sabda Rasulullah, kataballahu maqadir al-khalaiq 50 alfasana qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Allah sudah menulis takdir, menetapkan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi tugas kita dalam bekerja adalah menjadikannya bekal yang bisa kita bawa untuk bertemu dengan Allah kelak. Maka kita usahakan mulai dari berangkat kerja, selama perjalanan, ya daripada kita bengong lihat jalan, lebih baik sambil zikir. Karena zikir dalam perjalanan itu adalah zikir yang paling ringan. Jadi kalau kita berangkat ke kantor, misal perjalanan kita dari rumah ke kantor itu kurang lebih 15 menit.
Ya kalau macet bisa sampai 30 menit. Padahal kalau kita duduk di masjid, kalau 30 menit itu kita berzikir. Jangankan 30 menit, berzikir 10 menit saja kita sudah ngantuk. Tapi kalau kita berzikir dalam perjalanan, 15 menit, 30 menit gak terasa. Kita berangkat dari rumah, mulai Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita berzikir. Pas kita sampai di kantor, tidak terasa kita sudah berzikir 30 menit. Jadi kita isi perjalanan kita dengan berzikir supaya hati kita itu tetap bersih gitu, dari hal-hal yang berbau dunia. Kemudian sesampainya di kantor, kita bukan lagi bekerja untuk menyenangkan atasan. Kita bekerja keras, bekerja maksimal karena Allah. Sabda Rasulullah, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqina." Sesungguhnya Allah cinta pada seseorang yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Jadi dia profesional ketika dia mengerjakan sebuah amalan. Kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita kerja dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada niat untuk menyenangkan atasan. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan segala sesuatu dengan ikhlas hanya karena Allah. Firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas karena Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah hanya ketika sholat saja harus ikhlas? Apakah hanya ketika tilawah saja harus ikhlas? Membaca Quran saja harus ikhlas? Tidak. Tidak. Karena pada dasarnya semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Karena memang itulah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Caranya sangat simpel. Cukup kembali kepada niat. Karena kaidah fikihnya, al-umur bimaqasidiha. Segala urusan tergantung maksudnya. Kaidah ini berdasarkan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Walaupun kegiatan yang kita lakukan itu adalah aktivitas dunia misal. Tapi jika kita niatkan karena Allah, itu akan bernilai ibadah dan membuahkan pahala. Contoh, olahraga gitu. Kita olahraga. Jika kita olahraga hanya supaya sehat, maka itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita olahraga karena Allah, agar dicintai Allah. Karena kita tahu Rasulullah pernah bersabda, al-mu'min qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Maka olahraga itu akan menjadi amal kebaikan kita, akan bernilai pahala. Contoh lain, ketika bersih-bersih rumah, beberes rumah, nyapu. Kalau niatnya hanya supaya bersih, ya itu saja yang kita dapatkan. Tapi kalau niatnya karena Allah, agar Allah senang pada kita. Karena sabda Rasulullah itu, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan, maka kita akan mendapatkan pahala dari itu. Tapi sebaliknya, walaupun yang kita lakukan itu adalah aktivitas ibadah, tapi niatnya salah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan justru kita akan mendapatkan dosa. Sholat, haji, puasa, itu adalah amalan ibadah. Tapi jika sholat karena ingin dilihat calon mertua, haji karena ingin dipuji masyarakat, puasa karena ingin mendapatkan ilmu kanuragan, ini banyak sekali di Indonesia ini, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari hal-hal itu. Walaupun itu adalah ibadah. Niatnya yang salah. Wal'iyadzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya orang-orang yang ikhlas ini akan Allah tonjolkan untuk dijadikan contoh bagi kita. Dulu waktu Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Jadi ceritanya murid-murid Imam Malik ini mengatakan kepada beliau, wahai Imam, hadis-hadis yang Anda sampaikan ini setiap hari itu mulia sekali. Sebaiknya Anda menulis hadis-hadis ini. Karena tidak semua hadis yang kita dengar langsung kita hafal.
Maka Imam Malik menulis hadis-hadis itu. Dan beliau menamakan kitabnya dengan Al-Muwatta. Al-Muwatta. Pada waktu itu orang-orang yang sejaman dengan Imam Malik, yang mereka sama-sama terkenal, sama-sama dai, sama-sama ustadz, sama-sama punya majelis ta'lim, mereka juga berlomba-lomba ingin menyaingi Imam Malik dalam menulis hadis. Bahkan mereka juga menamakan kitab-kitabnya dengan Al-Muwatta. Sehingga pada zaman itu ada puluhan bahkan ratusan Al-Muwatta. Mereka tidak menamakan kitabnya dengan nama lain. Mereka kopas ide dari Imam Malik. Kemudian murid Imam Malik itu bertanya, "Ya Imam, bagaimana pendapat Anda? Anda nyusun buku ini capek-capek, sementara orang itu cuma ikut-ikutan saja." Maka kata beliau, "Maka nalillah, bahwa baqin." Apapun yang dikerjakan karena Allah pasti kekal, pasti kekal. Ternyata betul, pada waktu suku Tartar menyerang Irak, merebut wilayah kaum muslimin, semua kitab Al-Muwatta yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan semuanya habis. Ada yang dilempar ke laut, ada yang dirusak. Dan kitab yang tersisa sampai sekarang hanya kitabnya Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Lihatlah bagaimana Allah menunjukkan keikhlasan seorang hamba. Ketika seorang ikhlas, maka walaupun isinya sedikit, tapi bekasnya akan sangat berkesan. Ulama-ulama yang ikhlas, walaupun kata-katanya sedikit, efeknya besar, dalam, dan menjadi amal jariah sampai sekarang. Kalau Bapak, Ibu pernah melihat kitab Jurmiyah, Al-Jurmiyah, kitab Jurmiyah, kitab tentang kaidah nahwu yang ditulis oleh Imam Sonhaji. Itu bukunya kecil, tulisannya sedikit sekali, tapi hampir semua pesantren di dalam negeri, di luar negeri pakai buku itu. Karena beliau nulisnya ikhlas, betul-betul mencari ridho Allah, tidak mencari popularitas. Jadi Allah yang membesarkan asarnya, bekasnya sampai sekarang menjadi amal jariah. Kita lihat juga kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Isinya hanya 42 hadis. 42 hadis. Sudah isinya sedikit, tinggal milih-milih hadis sebanyak 42 hadis, kemudian kan tinggal disusun. Tapi sampai sekarang buku itu dipelajari dan menjadi amal jariah bagi penulisnya. Sebaliknya, buku-buku sebagus apapun, setebal apapun, bestseller sekalipun hanya bisa bertahan setahun 2 tahun dan hanya dibaca oleh kalangan tertentu saja. Karena memang kebanyakan kita mengharap royalti dari buku itu. Ingin dikenal karena buku yang kita tulis. Bahkan kadang bagi teman-teman yang berprofesi sebagai akademisi, ya itu hanya kita jadikan sebagai syarat mengurus kepangkatan gitu. Ini bukan tidak boleh menulis buku untuk dikenal, menulis buku supaya nambah follower, dapat royalti itu boleh, boleh. Tapi masih jauh dari makna ikhlas, masih jauh dari makna ikhlas. Inilah pentingnya meluruskan niat. Dan karena niat itu ada dalam hati, niat itu tempatnya ada di hati, maka agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, kita harus senantiasa berusaha membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Untuk itu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan ada 5 amalan yang bisa menjadi pembersih hati. Kata beliau, dawaul qalbi khamsatu asya'in. Qiraatul Quran bitafakkur wa khala'ul batn wa qiyamul lail wa tadarru' 'inda as-sahar wa mujalasatus salihin. Obat hati itu ada 5. Ini ditulis sebagai sebuah syair oleh Sunan Bonang kalau tidak salah, Sunan Bonang. Dan kemudian kalau di zaman kita itu ya dinyanyikan atau dinasyidkan ya oleh Opik ya. Tombo ati iku 5 perkarane kaping 1 maca Quran lan maknane dan seterusnya. Jadi obat hati itu ada 5, membaca Al-Quran dan senantiasa merenungi maknanya, kemudian puasa sunnah, sholat malam, berzikir di waktu sahur, dan berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Itu adalah 5 obat hati. Baik,
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Amin. Terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan katsir atas materinya, Masya Allah, ini tadi membuka pagi hari kita. Semoga dengan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Jamalul Akbar bisa menjadikan kita semakin ikhlas dalam beramal. Tadi kan ada beberapa contoh-contoh yang Ustaz sampaikan. Kadang kita itu kalau beramal itu mengharapkan sesuatu yang sifatnya langsung di dunia, gitu. Tapi nggak apa-apa gitu tadi ya. Seperti saya sedekah harapannya pengen dapat istri solehah atau seperti itu. Itu boleh. Itu boleh, asalkan bukan karena sedekah pengen dilihat orang, itu baru tidak boleh misalnya. Oke. Baik, ini ada waktu kurang lebih 10 menit. Silakan, monggo teman-teman sekalian yang hadir. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan langsung atau melalui pertanyaan di kolom chat. Monggo. Izin Zat, tanya Zat, Andi Zat. Ini, monggo Pak Andi. Ya, Bismillah. Begini Zat, dalam sebuah institusi dakwah atau ini pesantren, salah satu tarbiyahnya adalah menekankan tentang sholat dan sholat berjamaah. Salah satu konsekuensinya adalah ketika di antara asatid itu kemudian tidak melaksanakan, itu ada kebijakan dipotong gajinya Zat, bab sholat. Apakah kira-kira itu diperbolehkan atau bagaimana baiknya? Terima kasih Zat. Baik. Terima kasih. Jadi kalau dia tidak hadir sholatnya ada fingerprint, Ustaz. Ada yang mengabsen, Zat. Ada petugas. Jadi kan kelihatan, Zat. Dia masbuk atau dia kemudian ada di masjid gitu, Zat. Baik. Berarti ustadznya pun diperlakukan sebagai santri seperti itu ya? Karena kalau itu khawatir nggak berkah. Kalau santri itu bedanya kalau dia nggak sholat dihukum dengan hukuman yang membuat dia jerah. Tapi kalau ustadznya ini dipotong gajinya gitu. Ya biar jerah juga aja tadi ya. Baik, wallahu alam. Cuma yang jelas kalau kita mengacu pada hadis tentang orang-orang yang masuk surga dengan membawa rantai, dia terbelenggu rantai ya, karena mereka memang dipaksa untuk masuk surga. Hanya saja ketika orang yang tidak datang sholat jemaah, apalagi dia seorang ustadz, seharusnya profesi sebagai ustadz itu adalah profesi tertinggi. Profesi sebagai dai itu profesi tertinggi, lebih daripada profesi presiden. Jadi seharusnya dia malu jika dia tidak datang ke masjid salat berjamaah, kecuali memang ada udzur. Cuma kalau memang sampai dipotong gajinya, menurut saya pribadi itu mungkin ya kurang pas. Nah, mungkin kita bisa membuat kebijakan lain yang tidak berhubungan dengan gaji. Karena gaji itu adalah hak dia. Hak dia ketika dia mengajar. Hak dia ketika dia tanda tangan kontrak. Jadi kalau kita potong-potong tanpa ada tanda tangan tertulis atau peraturan tertulis sebelumnya, ya itu sama saja kita menzalimi dia. Mungkin kita bisa kasih surat warning, teguran, misal warning 1, warning 2, warning 3. Jadi lebih baik ya kita ngambil amannya saja. Lebih baik kita kasih surat warning, kita kasih penjelasan kalau sampai warning 3 ada kemungkinan jenengan pasti akan saya keluarkan. Seperti itu akan lebih aman. Lebih sesuai dengan kontrak daripada harus memotong gaji, karena gaji itu adalah hak dari karyawan. Bahkan para ulama, jangankan dipotong seperti itu, Ustaz Andi. Bahkan ketika ada gaji yang langsung dipotong, katakanlah untuk zakat atau untuk infak, itu ulama masih berbeda pendapat tentang hukumnya, boleh atau tidak. Apalagi sampai dipotong hanya karena tidak sholat berjamaah. Itu lebih parah lagi itu.
perbedaan ulama lebih mendalam lagi, lebih keras lagi untuk hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, Zat. Makasih, Zat. Gitu, Allah ijzi. Monggo, silahkan dari teman-teman yang lain jika ada pertanyaan. Tidak ada. Oke. Di chat Pak Rahmat, di chat ada yang tanya di chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Elvi Wajah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, kami ingin bertanya bagaimana menjaga rasa ikhlas agar lebih terjaga. Matur nuwun Ustadz, semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo Ustadz. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan cara menjaga agar hati itu tetap ikhlas. Mungkin bisa diulangi lagi videonya nanti karena ini direkam yang bisa diupload di YouTube dan ditonton lagi. Nah, intinya kata para ulama itu ikhlas ketika kita sudah memfokuskan tujuannya hanya pada Allah. Kita yakin hanya Allah yang bisa membalas. Kita yakin hanya Allah yang bisa menilai. Sementara orang lain ya tidak berguna, tidak ada apa-apanya. Percuma walaupun seluruh dunia melihat amal kita, tapi Allah tidak ridho dengan amal kita. Tapi jika Allah sudah ridho dengan amal kita, meskipun seluruh dunia tidak ada yang tahu dengan amal kita, Allah yang akan menggerakkan hati-hati orang untuk mencintai kita. Fokus pada Allah. Jadi poin pentingnya ikhlas ini fokus dengan Allah. Seperti tadi di penjelasan awal, makna ikhlas kan memurnikan. Jadi kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kadang susah, Ustaz. Iya, makanya di awal itu saya menjelaskan, mungkin tadi tidak sempat terekam jadi kholasah itu artinya murni. Sementara akhlasah memurnikan artinya ada usaha yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, rasa ikhlas itu tidak ujuk-ujuk muncul dari awal sampai akhir. Karena yang benar-benar murni itu ya hanya agama Allah. Kemudian mungkin para malaikat. Tidak ada kata ria untuk para malaikat. Karena memang hatinya murni, khalis. Sementara kita itu disebut dengan mukhlis. Mukhlis itu adalah orang yang berusaha untuk ikhlas. Jadi ria, sum'ah, ujub, takabur, ingin dilihat, ingin disanjung, ya itu pasti datang karena itu adalah ujian yang Allah datangkan memang. Setiap kita mau beramal, Allah mengizinkan setan untuk menggoda kita. Bahkan kadang tidak perlu setan, hati kita, nafsu kita yang ingin dipuji. Jadi itu adalah ujian yang Allah izinkan untuk datang ketika kita beramal. Nah, ketika ujian itu datang, ya tugas kita adalah menepisnya, membuangnya, berusaha membuangnya. Setiap rasa-rasa itu datang. Seperti itu. Makanya kita disebut dengan mukhlisin, orang-orang yang berusaha untuk ikhlas. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua. Kalau nggak mukhlis, pasti mukhlas. Mukhlis, mukhlas. Kalau mukhlis itu kita berusaha sendiri. Kalau mukhlas, kita diikhlaskan. Oleh siapa? Oleh Allah. Makanya kita, selain kita berusaha, kita juga berdoa pada Allah supaya kita dijadikan hamba-hambanya yang ikhlas. Sebagaimana kejadian Yusuf, Ustadz, Nabi Yusuf, ketika beliau digoda oleh, dalam sebuah riwayat, dikatakan Zulaikha, walaupun riwayatnya itu Israiliyat ya, belum bisa dipastikan kebenarannya, apakah namanya Zulaikha. Tapi yang jelas, ketika beliau digoda, maka Allah menyelamatkan beliau, karena beliau termasuk hamba-hambanya yang mukhlasin. Mukhlasin artinya Allah ikhlaskan, Allah murnikan hatinya, sehingga dia bisa menolak maksiat-maksiat yang ada. Seperti itu. Ya. Baik, karena waktu sudah tepat jam 6, dan ini sudah waktunya kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsir Ustaz Jamalul Akbar yang sudah berkenan mengisi di forum kita pagi hari ini. Ini mungkin sekaligus perkenalan Ustaz Jamal. Mungkin jarang sekali dari teman-teman dari Lasyasa Malang
langsung bertemu dengan saja Malul Akbar kecuali Mas Arman. Masya Allah. Saya juga belum ketemu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Forum seperti ini bisa berlanjut nggak Ustaz ya? Untuk bulan saya. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya Ustaz dan teman-teman sekalian pada agenda pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan tentunya ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Jamal bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Laisa bil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan. Terima kasih teman-teman ya. Bu Elvi, Bu siapa lagi? Pak Wawan. Pak Faisal ada dah. Pak Faisal baru bangun kayaknya. Oh, ada. Sudah dari tadi Pak Is oke. Nah, tak cek terus nggak ada tadi. Kami Pak Bu Is Elvi, oke. terima kasih ya Bu Elvi. Sami-sami Ustaz. Mas Arman ini nggak ada ini. Tidur ya. Bilang Mas Arman dan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Assalamualaikum.